Selamat pagi anak-anak. Marilah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang benda gas. Ayo mengamati, mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah balon yang berwarna merah, kuning, dan biru. Dalam balon ini berisi benda gas, yaitu udara. Jadi udara dalam balon ini bentuknya mengikuti bentuk balon tersebut. Baiklah, kita lanjutkan. Langkah-langkah percobaan. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, tentu saja ini bentuk udara dalam balon, ya, seperti balon. Kemudian bentuk udara dalam kantong plastik menjadi seperti plastik. Mengikuti wadahnya ya, bentuknya. Lengkapi tabel berikut, berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Misalnya nama benda, balon yang berisi udara ya. Bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, balon itu diberi tanda centang ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Nah, ini salah, disilang saja. Dapat digenggam. Udara ini tidak dapat digenggam ya. Centang disilang saja. Tidak dapat digenggam. Ya, ini betul. Karena dalam udara tidak dapat digenggam. Nah, ini dari percobaan. Terus percobaan kedua, bendanya adalah plastik. Bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, betul. Udaranya berbentuk seperti plastik. Bentuknya tetap walaupun, wah ini salah ya. Jelas salah. Dapat digenggam. Udara tidak dapat. Hilang saja. Tidak dapat digenggam. Nah, itu ya. Centang udara itu memang tidak dapat digenggam. Baiklah, kita lanjutkan. Percobaan kedua, lakukan secara berkelompok. Ya, ini kelompok ini lebih mudah dilakukan apabila pelajaran tatap muka ya. Tapi kita zoom, kita coba aja ya. Kita coba walaupun pembelajaran melalui video saja. Oke. Alat dan bahan. Benang secukupnya, balon 2 buah. Nomor 3, sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan. Tiuplah udara ke dalam 2 buah balon. 2. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. 3. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. 4. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara.
Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar. Wah, ini akan meledak ya. Letakkan tangan di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Baiklah, supaya lebih jelas kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar berikut adalah ini balon ketika sudah ditiup, diikatkan pada lidi, kemudian tengah diikat, balonnya sama besar, maka kedudukannya setimbang. Ya, timbang. Tapi begitu gambar yang di bawah, ketika balon yang satunya meledak, meletus, ya, maka kedudukannya menjadi miring. Jadi yang tidak meletus ini menjadi lebih berat. Dan ini yang sudah meletus menjadi ringan karena tidak ada udaranya. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Nah, ini seperti gambar tadi ya, kedudukannya menjadi tidak setimbang. Balon yang belum ditusuk menjadi lebih berat. Ya. Simbolkan sifat benda gas. Nah, benda gas mempunyai sifat dari percobaan tadi diketahui bahwa benda gas mempunyai massa, dapat ditimbang ya, mempunyai massa. Selanjutnya, ayo menulis. Kita lanjutkan. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar, juga 5 pertanyaan menurun. Ini berpasangan ini kalau pembelajaran tatap muka ya, bisa ya. Tapi kalau melalui Zoom sulit, maka kita coba buat pertanyaan saja ya yang bisa. Ini bisa tatap muka atau melalui Zoom yang membuat pertanyaan. Pertanyaannya ada 2, mendatar dan menurun. Nah, ini pertanyaan mendatar, jawabnya cangkir. Nah, ini mendatar ya. Kemudian yang jawabnya cair, menurun. Ini jawabannya ya. Jawaban. Kita lihat pertanyaannya seperti apa. Wadah tempat minum. Nah, ini mendatar tadi, jawabnya cangkir ya. Nah, kemudian wujud dari minyak. Nah, ini yang menurun, cair. Kamu bisa membuat pertanyaan mendatar yang lain. Kalau nomor 1 tempat minum, kemudian benda gas yang dapat dilihat. Nah, misalnya jawabannya awan. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 juga kamu bisa membuat pertanyaan menurun. Ya. Nomor 1 wujud dari minyak. Nah, kamu bisa membuat pertanyaan lain, misalnya wujud benda gas. Bukan benda gas, itu sudah jawaban. Wujud udara. Nah, wujud dari udara atau wujud dari asap. Nah, seperti itu. Jadi nanti jawabnya adalah gas. Nah, seperti itu ya. Itu tadi cara membuat pertanyaan untuk teka-teki. Pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat alat-alat yang bisa digunakan untuk menimbang berat. Nah, ini timbangan beras. Ini bisa 100 kg lebih. Nah, ya. Kemudian ini timbangan badan. Timbangan badan ini 100 kg ke bawah ya.
Kalau di atas 100 mungkin menggunakan ini timbangan beras. Jarang orang-orang yang bobotnya di atas 100. Walaupun ada ya, tapi jarang. Timbangan kue. Nah, ini sekitar 10 kg ke bawah ya, kue. Berikutnya timbangan gantung. Ini bisa 30, 40 kg atau 50 kg ke bawah biasanya. Kemudian timbangan warung, ini untuk benda-benda seperti beras, ya. Beras, gula pasir bisa menggunakan ini. Kemudian neraca, ini biasanya di bawah 1 kg untuk menimbang benda-benda berharga seperti emas. Kemudian permata, nah seperti itu, atau intan, ya. Perhiasan ini menggunakan neraca ya. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Kalau gambar di atas ini didiskusikan, ini ketika tatap muka bisa diskusi, kemudian ketika melalui Zoom juga saat breakout bisa diskusi ya, dalam kelompok. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Tentulah Lani memilih alat menimbang yang sesuai. Jadi menimbang bayi, gambar bayi ya masih kecil, ini cocoknya adalah ini. Nah, jadi kalau ditarik garis menjadi seperti ini ya. Timbangan untuk bayi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian telur. Telur ini cocoknya adalah ini juga bisa. Telur ya. Kemudian perhiasan, nah itu ini ya, 1 kg lagi. Kemudian ini beras 1 parung ya, besar. Ini cocoknya paling atas ini ya, beras. Kemudian ini seperti tepung, beras yang tidak dalam karung, cocoknya ini. Nah itu tadi yang dapat kita bantu ya, Lani mencari alat timbangan yang sesuai. Baiklah, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan Dayu menggunakan timbangan kue. Menggunakan timbangan kue. Selanjutnya, untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau liquid petroleum gas? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, seperti lebih bersih dan lebih praktis. Perhatikan gambar ini ya, ketika Dayu membantu ibunya di dapur ini macam-macam benda ya, ada pisau, ada sayur, tempat mengiris sayur, kemudian botol, ini termasuk benda padat ya, kemudian penggorengan, ada sutil, macam-macam botol, kemudian ceret, nah ini termasuk benda padat.
Tetapi cairan yang di dalam botol, misalnya kecap, kemudian air yang direbus, itu termasuk benda cair. Kemudian sayur kuahnya itu masuk benda cair ya. Tapi ketika direbus airnya, lihat ini menguap, nah uapnya itu masuk benda gas, termasuk benda gas. Kemudian ketika sayur direbus, kemudian menguap, nah uapnya juga termasuk benda gas. Nah seperti itu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Ya. Perhatikan penjelasan guru ini bisa langsung ketika pembelajaran tatap muka atau melalui Zoom. Bantulah Lani membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram atau gram. Baiklah, kita perbesar sedikit supaya lebih mudah terbaca. Nah, ini contoh ayam ya. Ini 5 kilogram lebih sekitar 2 on. Nah, ya. Kemudian di sampingnya ini 4 kilogram lebih 6 on. Kemudian paling kanan ya. Itu 3 kilogram lebih 4 on. Kemudian jagungnya itu sekitar 3 kilogram. Kemudian di tengah 2 kilogram lebih 2 on. Dan yang paling kanan bobot jagungnya 5 kilogram. Kamu bisa menentukan semuanya ya. Berlatih sampai ke bawah. Nah, ada ikan, kemudian apa lagi ya, ikan, jagung ikan, hanya ikan yang belum diketahui ya. Coba kamu bisa berlatih menentukan atau membaca timbangan. Baiklah, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan hasil pembakaran sampah dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Ini debu-debu ya. Jadi kalau asap itu dipegang, itu terdapat debu. Debunya itu yang termasuk benda padat ya. Selanjutnya, Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Nah, ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat. Banjarbaru Antara News, Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak.
Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Selanjutnya, kamu telah membaca cerita di atas. Coba jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Ya, Presiden mengajak bergotong royong, menanggulangi dan mencegah kebakaran hutan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nomor 2, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Kalau gotong royong, maka kebakaran hutan akan lebih mudah tertangani, lebih mudah dicegah, ya. Lebih saling menjaga, akan lebih cepat teratasi. 3, apakah yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan bergotong royong? Ya, tentu saja tidak membakar sampah atau kayu di hutan, kemudian memberikan laporan apabila ada orang yang membakar hutan atau menyalakan api di hutan. Kemudian ada orang yang enggak bermain, anak-anak bermain api di tengah hutan juga harus diperingatkan. Misalnya rumahnya dekat hutan ya, seperti itu. 4, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Ini tiap anak berbeda-beda dalam bergotong royong. Misalnya bergotong royong membersihkan kelas ketika pelajaran tatap muka. Bergotong melaksanakan piket. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Apakah pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Diskusi ini bisa dilakukan ketika pembelajaran tatap muka, tapi juga bisa pembelajaran melalui Zoom dengan saat breakout. Contoh nomor 1. Pernyataannya, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Ya, ini setuju ya. Setuju. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Ya, betul. Ini setuju juga. 3, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di rumah saja. Wah, salah ini. Tidak setuju karena bisa dilakukan di masyarakat, bisa di sekolah dan di tempat mana saja ya, di hutan. Itu menanggulangi hutan, kebakaran hutan itu berarti tidak di rumah. 5, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Wah, setuju. 6, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Ini betul, setuju. Dengan gotong royong kita selalu bersama teman, semakin rukun. Sehingga terjalin tali persaudaraan. 7, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Tidak setuju ya, harus membantu. Kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Betul kayaknya. Setuju ya. Kurang karena mungkin lebih individual ya, kerjakan sendiri. 9, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Wah, ini setuju sekali. 10, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama. Kalau ini ya tidak setuju, namanya contekan, saling mencontek. Gotong royong tidak seperti itu ya pelaksanaannya. Berikutnya, oh ya, sudah sampai di sini dulu pembelajaran hari ini tentang Pendagas. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat bagi anak-anak dalam belajar. Dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.